Suara yang paling indah. Seorang tua yang tidak berpendidikan, berniat mengunjungi suatu kota besar, untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia dibesarkan di sebuah dusun terpencil, bekerja keras membesarkan anak-anaknya, dan sekarang menikmati kunjungan pertamanya, ke rumah anaknya yang modern. Suatu hari, sewaktu berjalan-jalan seputar kota, si orang tua mendengar suara, yang menyakitkan telinga. Belum pernah dia mendengar suara yang begitu, tidak enak didengar di dusunnya yang sepi, dan dia bersikeras mencari sumber bunyi tersebut. Mengikuti arah suara yang mengganggu itu, ke sumbernya, dia melihat sebuah ruangan. Di dalam sebuah rumah, di mana terdapat seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngiik, ngok, berasal dari nada sumbang biola tersebut. Saat dia mengetahui dari putranya, bahwa itulah yang dinamakan biola, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mau lagi mendengar suara yang mengerikan tersebut. Hari berikutnya, di bagian lain kota tersebut, si orang tua ini kembali mendengar sebuah suara yang mendayu-dayu, membelai-belai telinga tuanya. Dia tidak pernah mendengar melodi yang begitu indah di dusunnya. Dia pun mencoba mencari sumber suara tersebut. Sampai ke sumbernya, dia melihat sebuah ruangan depan sebuah rumah, di mana seorang wanita tua, seorang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Seketika, si orang tua ini menyadari kesalahannya. Suara tidak mengenakan telinga. Yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari sang biola, bukan pula salah sang anak. Itu hanyalah proses belajar seorang anak, untuk bisa memainkan biolanya dengan baik. Dari pemikirannya yang sederhana, muncullah sebuah kebijaksanaan. Si orang tua mulai berpikir, demikian pula halnya dengan agama. Sewaktu menemukan seseorang religius, yang bersemangat fanatik terhadap kepercayaannya, tidaklah benar untuk menyalahkan agamanya. Itu hanyalah proses belajar sang pemula, untuk bisa memainkan agamanya dengan baik. Sewaktu kita bertemu dengan seorang suci, seorang maestro agamanya, merupakan sebuah penemuan indah, yang memberi inspirasi kepada kita untuk bertahun-tahun, apapun agama mereka. Namun ini bukanlah akhir dari cerita. Hari ketiga, di bagian lain dari kota tersebut, si orang tua mendengar sebuah suara lain, yang bahkan melebihi keindahan dan kejernihan suara sang maestro biola. Menurut Anda, suara apakah itu? Melebihi indahnya suara aliran air pegunungan. Melebihi indahnya suara angin, di musim gugur di sebuah hutan. Melebihi suara burung-burung pegunungan, yang bernyanyi setelah hujan lebat. Bahkan melebihi keindahan keheningan, pegunungan yang damai di musim salju, pada malam hari. Suara apakah yang telah menggerakkan hati si orang tua melebihi apapun itu? Itulah suara sebuah orkestra besar, yang memainkan sebuah simfoni. Bagi si orang tua, alasan mengapa itulah suara terindah di dunia adalah: pertama, seluruh anggota orkestra merupakan maestro alat musiknya masing-masing. Dan kedua, mereka telah belajar lebih jauh lagi untuk bisa bermain bersama-sama dalam harmoni. Mungkin ini sama dengan agama, si orang tua berpikir. Marilah kita semua belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan. Dalam inti kesejukan, kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita semua menjadi maestro, dalam cinta kasih, di dalam agama masing-masing. Lalu, setelah mempelajari agama kita dengan baik, lebih jauh lagi, mari kita belajar untuk bermain. Seperti halnya anggota sebuah orkestra, bersama-sama dengan agama lain, dalam sebuah harmoni. Itulah suara yang paling indah.